Dua negara yang membuat Amerika Serikat takut bila mereka bersekutu dengan Rusia. Salah satunya Indonesia. Sahabat bagi-bagi, pada saat ormas-ormas dunia mau ribut, hal pertama yang dilakukan mereka adalah menghimpun sekutu. Karena sekutu yang besar akan membuat laju rantai ekonomi dan militer bisa berjalan dengan baik pada saat bertempur. Karena dalam pertempuran, sumber daya adalah poinnya. Contohnya seperti ormas NATO yang bisa menghimpun sekutunya untuk mengembargo ekonomi Rusia dan mengirim banyak pasukan dari berbagai anggota di Norwegia dan Skotlandia. Begitu juga dengan Rusia, walaupun di tengah ancaman embargo ekonomi, Rusia masih bisa bertahan melalui hubungan-hubungan baik dengan negara-negara yang dekat dengannya. Misalnya China yang mau dan menerima sumber energi Rusia seperti gas dan minyaknya. Karena China adalah negara pengkonsumsi energi terbesar tanpa adanya sumber daya alam energi dari perut buminya. China menyambut dengan tangan terbuka ekspor gas dan minyak Rusia dengan harga yang lebih murah daripada Uni Emirat Arab pada saat ini. Dan India yang mau menerima minyak goreng dari bunga matahari Rusia yang jelas lebih murah dari harga dunia pada saat ini yang sedang membumbung tinggi akibat stop ekspor dari dua negara yang sedang bertikai ini. Karena sejatinya Rusia dan Ukraina adalah negara penghasil minyak bunga matahari terbesar di dunia setelah gandumnya. Dan inilah salah satu yang masih membuat Rusia bertahan dari embargo Barat, karena masih banyak negara-negara dari dunia netral yang mau menerima produk mereka walaupun dipelototin oleh ormas NATO. Sahabat bagi-bagi, inilah dua negara yang sedang dipantau oleh NATO bila sewaktu-waktu mendukung Rusia dan akan merubah peta peperangan. Yang pertama, India. India adalah negara yang berada di wilayah Asia Selatan yang memiliki luas total 3,28 juta kilometer persegi dan memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, nomor 2 setelah Tiongkok. Data ini diambil pada tahun 2020. Tentu India bukanlah negara kaleng-kaleng bila dijadikan musuh. Secara kekuatan tempur India meningkat pesat 10 tahun belakangan ini dengan memiliki kapal induk dan kapal selam berkekuatan hulu ledak nuklir. Dengan jumlah penduduk yang melebihi 1 miliar ini, bayangkan dampak ekonomi dan militer bila bertubuhkan dengan negara sahrukan ini. Bahkan India beberapa tahun belakangan ini berani bersitegang secara militer dengan China pasca sengketa di perbatasan daratan tinggi Golan. Siapa sih di Asia yang berani menantang China sekarang? Cuma India. Dahulu, India adalah negara netral pasca merdeka dari Inggris. Tetapi sejak melesatnya Tiongkok menjadi negara raksasa, India dibentuk oleh Barat untuk menjadi negara penyeimbang kawasan agar Tiongkok sedikit hati-hati dalam bertindak. Karena kalau bertempur dengan India, cukup akan menguras cadangan militer dan energinya. Maka Barat dapat dengan santainya menyelesaikan China sambil menyanyikan caya caya caya. Tetapi kedekatan India dengan Rusia membuat blok Barat pelongo-pelongo sejak Rusia bekerja sama dalam teknologi rudal BrahMos dan pemasok minyak goreng sunflowernya Rusia. Kedekatan itu mengagetkan Barat, apalagi pasca abstennya sikap India terhadap konflik Ukraina. Sikap Barat pun langsung simpulnya dan tunjuk langsung India telah membelot. Maka Barat akhirnya membuat isu yang berbeda seperti isu Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan sengaja dipelihara oleh Barat untuk memposisikan China sebagai bahaya yang harus diwaspadai bersama. Demi membangun opini ini, Barat pun menyiapkan kapal-kapal tempurnya untuk mendukung negara-negara yang berkonflik dengan China di Laut Cina Selatan. Dan karena strategi dengan sandi one ship one enemy ini, banyak negara-negara di Asia, khususnya yang memiliki zona Laut Cina Selatan, mau tidak mau akan bersama NATO. Karena analoginya, mereka memiliki masalah yang sama, yaitu China. Ini adalah teori satu kepentingan. Musuh dari musuhmu adalah kawanmu. Bisa kita lihat Vietnam yang memiliki paham garis kiri seperti China dan Rusia, kini menantang kakak-kakaknya sendiri akibat konflik Laut Cina Selatan. Sahabat bagi-bagi, bukan hanya India yang ditakuti oleh Barat memihak faksi sebelah dalam kata kutip Rusia dan China. Indonesia pun sudah ditarget agar hubungan baik ke faksi kiri menjauh. Amerika melihat saat Indonesia menolak Selat Melaka menjadi center checkpointnya militer Amerika Serikat, maka dibuatlah Indonesia harus ikut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Setidaknya akan menjadi isu yang sangat sensitif